Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil jabbar, qawwidil layli 'alan nahar, tadhkiratan li zawil qulubi wal absar, wa tafsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah al-barrul karim ar-raufur rahim. أشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وصلوات الله وسلامه على آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن سار على نهجه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Wadaliman rahimani wa rahimahullah, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia suara mujahidin, suara perak jaya dimanapun anda berada, rahimani wa rahimahullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, kita dipertemukan kembali setelah satu pekan kita libur karena Idul Adha dan hari tasyrik, dan kita kembali mengkaji hadis-hadis dari Riyadhus Shalihin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita, puasa Arafah kita, demikian juga korban-korban kita, dan juga amaliyah selama 10 hari di bulan Zulhijjah. Karena disebutkan bahwa ma min ayyamin amal ahabu ilallah min hadhil ayyamil ashar. Qalu walal jihad fisabilillah ya Rasulullah, na'am walal jihad fisabilillah illa rajulun kharaja bimalihi wa lam yarzi min dzalika syai'. Tidak ada hari-hari yang paling dicintai di sisi Allah, paling afdal, paling utama seorang melakukan amalan kecuali pada hari yang 10, yaitu di 10 awal di bulan Zulhijjah. Sahabat bertanya, bagaimana dengan jihad ya Rasulullah? Jihad pun masih kalah. Illa kecuali seseorang yang keluar dengan hartanya, kemudian dia tidak kembali sedikit pun dengan harta itu. Artinya dia berjihad di jalan Allah kemudian sampai dia meninggal dunia. Itu baru bisa menyamai amalan yang dilakukan oleh seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala di 10 awal di bulan Zulhijjah. Dan pada hari ini juga kedatangan dari jamaah haji kita dari Tanah Suci. Mudah-mudahan mereka diberikan keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan keluarganya yang menanti merasa tenang, sekalipun banyak yang delay pesawatnya. Sekali lagi mudah-mudahan mereka pulang dengan membawa haji yang mabrur. Demikian juga mereka dalam keadaan selamat, sehat walafiat. Taib ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin, masih pada bab yang sama, babu fadlir raja, bab yang menjelaskan tentang keutamaan optimis terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dialah Anas bin Malik, selama 10 tahun menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau betul-betul merasakan kenyamanan berada di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Anas, saya tidak pernah mendengarkan kata-kata jangan kamu lakukan. Kenapa kamu lakukan itu? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh seorang pemimpin, seorang majikan yang sangat luar biasa ya. Tidak sebagaimana sekarang banyak orang yang berlaku semena-mena terhadap orang-orang yang bekerja. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu adalah terdapat suri tauladan yang baik bagi kamu. Ternyata umatnya Nabi Muhammad tidak seperti yang diharapkan.
ada di antara mereka yang berlaku semena-mena sebagaimana yang kita dengarkan, kejadian yang sangat memalukan, penyiksaan terhadap para TKW, tenaga kerja wanita kita di luar negeri, khususnya adalah di negeri di mana diturunkannya Islam, di negeri di mana adanya dua tanah suci, yaitu Mekah dan Madinah, di negeri di mana Allah Subhanahu wa taala membangun rumah yang pertama kali di dunia ini. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Ya, sekali lagi semoga itu kejadian-kejadian seperti itu tidak terulang-ulang kembali dan mereka akan menerima apa yang mereka lakukan. Jadi kalau kita dengarkan tadi, kedutaan Arab Saudi yang ada di Indonesia ini bertanggung jawab dan akan melakukan proses hukum syariat Islam. Mereka akan dihukum sebagaimana diberlakukannya kisos. Baik, ikhwatal iman, Anas bin Malik sekali lagi salah satu contoh dari pembantu Rasulullah SAW yang selama 10 tahun merasakan betul bagaimana dia nyaman berada di rumah Rasulullah SAW. Sehingga ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, beliau mengatakan, "Zalamatil Madinah gelap gulita." Pada saat beliau datang ke Madinah, beliau mengatakan, "Anaral Madinah." Madinah itu bercahaya terang benderang. Jadi ketika beliau meninggal, jadi diibaratkan Madinah itu sudah gelap kembali gitu ya. Karena lampu yang bersinar telah tiada, itu Rasulullah SAW. Nah, beliau mendengar qala sami'tu Rasulullah. Nah, beliau sering mengungkapkan hadis dengan kata-kata sami'tu karena beliau pembantu Rasulullah ya. Sami'tu, saya mendengar. Rasulullah SAW bersabda, yaqul qala Allah azza ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, Rasulullah bersabda, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini hadis kursi. Ya bena Adam, wahai anak Adam, wahai manusia. Karena Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Sehingga Allah memanggil, ya bena Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Sesungguhnya engkau telah berdoa kepadaku dan memohon penuh harap kepadaku, aku ampuni dosa-dosa kalian, dan aku tidak pernah memperdulikan berapa banyak dosa itu. Ya bena Adam, lau balagat dhunubuka ananas sama. Wahai anak Adam, wahai manusia, sekiranya dosa-dosa kalian itu memenuhi langit, sampai langit, dosanya itu memenuhi berarti dunia sampai langit. Summa astaghfartani, kemudian kalian memohon ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubali, aku akan ampuni dan aku tidak peduli dengan dosa yang begitu banyak yang kalian lakukan. Ya bena Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, kalau sekiranya kalian datang dengan membawa dosa-dosa sebanyak bumi, tanah yang ada di bumi, summa laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian kalian menemui aku, kalian tidak pernah menyekutukanku, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, aku pun akan mengganti semuanya itu dengan ampunan. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadisnya adalah hadis yang hasan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini mengandung banyak pelajaran. Yang pertama, bahwa
anjuran untuk senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita ini pede bahwa Allah akan mengampuni dosa saya. Kalau kita tidak pernah minta ampun, orang bekerja beramal, bagus. Tapi setelah itu dia minta sama Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Astagfirullah kan, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, ya Allah yang maha azim, yang maha agung. Kita juga berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami hasanah, kebaikan, kebahagiaan di dunia ini dan juga kebahagiaan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Rasulullah mengatakan, is'alu jannatal firdaus, mintalah surga firdaus, surga yang paling tinggi. Jadi ketika kita beramal, kemudian kita minta kepada Allah. Beramal itulah yang akan menjadi wasilah kita, tawasul kita kepada Allah dengan amal-amal kebajikan yang kita lakukan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajukan untuk berdoa dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa kapan saja. Doa-doa yang paling afdal dipanjatkan oleh seseorang adalah antara azan dan iqamat. Antara azan dan iqamat, doa tidak akan pernah ditolak. Ad-du'a ma bainal adzanaini la yurad. Doa antara dua azan dan iqamat tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan ketika seorang berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Innallaha hayyun karimun yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ayyaruddahu sifran. Allah itu adalah Maha Pemalu dan Maha Mulia. Sangat malu kepada hambanya ketika dia berdoa mengangkat kedua tangannya kemudian dikembalikan dalam keadaan kosong. Kemudian doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sepertiga terakhir pada malam hari. Sudah hampir mendekati sahur. Doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Kemudian juga doa akan dikabulkan pada saat turun hujan. Doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat seseorang berhadapan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dalam medan perang. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa seseorang dalam keadaan terzolimi. Orang-orang yang terzolimi ketika dia mengangkat kedua tangannya, Allah akan langsung kabulkan doanya. Kemudian berdoa pada saat dia sudah betul-betul bersih, tidak melakukan perbuatan dosa dan juga tidak memutuskan hubungan silaturahim. Kalau memutuskan hubungan silaturahim, berkali-kali pun dia berdoa tidak akan diterima sama Allah. Allah mengatakan selesaikan dulu masalahmu dengan saudaramu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi juga ada. Akhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini yang pertama, anjuran untuk berdoa dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memperdulikan dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya sekalipun itu adalah sebanyak buih di lautan, sebanyak tanah yang ada di bumi dan sebanyak setinggi langit. Dosa-dosanya selama dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Pemurah terhadap hamba-hambanya. Asalkan betul-betul ketika itu dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, tidak main-main. Karena ada orang yang berdoa dengan nyanyi-nyanyi, diiringi dengan musik. Berdoa dengan menyebut ada enggak? Ha hi hi. Jadi ha hi hu ha hi hu. Ini adalah kelompok-kelompok sufi berdoa seperti itu. Yahu itu apa itu?
harus kembali kepada Allah memang. Tapi ketika berdoa tidak seperti itu. Kalau berdoa sebutlah asma Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna, rahmatilah kami. Ya Allah, ya Razzaq, ya Allah, ya Maha memiliki rezeki, berikanlah rezeki kepada kami. Ya Allah, ya Ghani, ya Allah, ya Maha kaya, kayakanlah aku. Ya Allah, ya Alim, ya Allah, ya Maha memiliki ilmu, bukakanlah pintu-pintu ilmu. Ya Allah, ya Latif, ya Allah, ya Maha lembutkanlah hati. Jadi seperti itu dia. Tidak Yahu. Ya Allah, ya Biha, ya Allah, ya Biha, ya Allah, ya Biha. Apa itu? Jadi hendaklah betul-betul kita melihat redaksi doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat banyak sekali doa-doa itu. Jadi dia juga ketika meminta ampun tidak dengan nyanyi Astaghfirullah Rabbal Baraya. Jadi Allah dinyanyiin. Lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengar doa sekalipun tidak diucapkan dengan suara yang keras. Wala tajhar bi salatika wala tukhaffit biha. Jangan kamu keras-keras minta sama Allah dan juga jangan terlalu diam. Bengong, tidak komat kamit. Doa itu kan harus diucapkan, tapi hanya didengar oleh diri sendiri. Tidak bengong. Ya bengong sedang berdoa. Ya kalau bengong merenung enggak apa-apa. Tapi kalau doa diucapkan. Doa harus diucapkan. Rasulullah SAW mengajarkan doa yang sangat banyak sekali. Minta kebaikan dunia akhirat apa saja sudah ada. Kalau punya rezeki, beli bukunya Al-Qahtani, Wahaf Al-Qahtani. Kumpulan doa-doa dari kitab dan sunnah. Kumpulan dari Al-Quran, doa-doa semuanya. Doanya Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya Nabi Musa untuk mendapatkan kelapangan dada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doanya Nabi Ibrahim banyak sekali ini. Dan doa para nabi-nabi yang lain. Doanya Nabi Daud, Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Doa pada saat bertemu dengan musuh. Doa orang-orang yang soleh, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sudah ada di situ. Tidak cukup berdoa dengan apa-apa yang sudah ada dalam Al-Quran, demikian juga dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waduh, saya nggak bisa kalau bahasa Arab. Ya belajar. Jadi kan sudah ada harokatnya. Supaya betul-betul ya doa-doa yang kita panjatkan bisa nyambung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun dengan bahasa apapun, Allah Maha Tahu. Ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir. Yang ketiga, pelajaran yang dapat diambil adalah keutamaan tauhid. Jadi orang yang melakukan perbuatan dosa apa saja selain menyekutukan Allah, Allah akan ampuni. Sebagaimana hadis sebelumnya ya. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Janganlah kalian di antara kalian meninggal dunia kecuali kalian telah berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Nah, yang hadis yang ini dengan tegas Allah mengatakan, "Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'an." Kemudian dia menemui aku, tidak pernah menyekutukanku. La ataituka bi qurabiha maghfiratan Allah. Aku akan ampuni semua dosa-dosanya. Nah, kalau syirik Allah Subhanahu wa taala sekali lagi tidak akan mengampuni kalau dibawa mati. Tapi selama di dunia ini dia melakukan kesyirikan, ya kalau bisa kita dakwahi supaya tidak melakukan kesyirikan itu. Kalau tidak ya sudah. Fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir. Berilah peringatan. Jadi sesungguhnya orang yang menerima peringatan adalah orang-orang yang betul-betul hatinya lembut dan hatinya terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lasta 'alaihim bimusaitir, engkau bukanlah orang-orang yang suka memaksa.
Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala maghfirahnya, ampunannya sangat luas. Tergantung bagaimana kita semuanya. Apakah kita akan meraih atau memperoleh ampunan atau maghfirah Allah Subhanahu wa taala, tergantung kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kepada kita 60 sampai 70 tahun, mungkin sampai 100 tahun. Tugas kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Demikian yang dapat sampaikan. Barangkali ada yang ingin menambahi atau mungkin ada yang ingin bertanya. Silakan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saja yang saya tanyakan masalah apa itu, mempunyai perasaan kayak bayangan Allah kayak gini, tapi di dalam hati itu tidak percaya, tapi kadang-kadang kayak membayangkan begitu, gimana? Dosa apa syirik gitu? Terima kasih. Membayangkan Allah gitu ya? Iya. Kayak di sana, terus wajahnya kayak si A kayak begini, tapi di dalam hati ya apa itu, ya tidak percaya. Cuma kadang-kadang kan pikiran ada gitu. Terima kasih. Ya, orang-orang yang memiliki pikiran seperti ya hal yang wajar ya. Jadi semuanya juga kita ingin gimana, membayangkan bagaimana gitu ya. Tapi bagaimanapun kita tidak akan pernah bisa membayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hilangkan pikiran-pikiran seperti itu. Kita lihat Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Jadi setiap nama mengandung sifat. Sifat Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Pemurahnya Allah Subhanahu wa taala adalah namanya Ar-Rahman, memiliki sifat Maha Pemurah. Semua akan diberi. Kita mungkin masih pilih-pilih kalau beli orang ya. Allah tidak pilih-pilih. Yang kafir pun diberi rezeki. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mensifati Rasulullah sifat Raufur Rahim. Rasulullah itu sangat luar biasa. Jadi sifat-sifat yang diberikan kepada Rasulullah SAW ini adalah tidak dimiliki oleh manusia sebagaimana biasanya. Bayangkan setiap pagi Rasulullah SAW membuatkan bubur, memberi makan orang Yahudi, orangnya buta yang ada di pasar, disuapi sama Rasulullah. Apakah ketika itu Rasulullah pernah mengatakan, besok kamu saya beri makan asalkan kamu mau masuk Islam? Enggak pernah Rasulullah mengatakan seperti itu. Dia beri gitu ya. Sifat apa ya? Insaniyah. Ini manusianya luar biasa. Hassas. Jadi sensitifnya kepada hamba Allah ini luar biasa. Sehingga sampai Rasulullah SAW meninggal dunia pun Rasulullah tidak pernah mengatakan aku ini Muhammad. Tidak pernah. Ketika zamannya Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar ketika memberi makan ditanya, kamu ini bukan orang yang memberi makan saya. Setiap kali. Memangnya kenapa? Tangan kamu itu terlalu kasar. Yang kamu kenal gimana orangnya? Orangnya lemah lembut. Tutur katanya juga lemah lembut. Kamu tahu itu? Tidak. Sekarang dia sudah meninggal dunia. Kamu tahu siapa dia? Saya tidak tahu. Yang jelas orangnya baik. Kemudian Abu Bakar pun menjelaskan bahwa yang memberi makan itu adalah orang yang kau caci maki setiap hari. Ya, orang Yahudi kan benci sekali dengan kedatangan Nabi Muhammad. Mendengar nama Muhammad, langsung mereka mengatakan adalah penyihir, majnun, gila dan lain sebagainya. Dialah Muhammad, Nabi akhir zaman. Kemudian apa kata orang Yahudi ini? Apa mungkin saya masih bisa diampuni sama Tuhan? Ya, bisa saja. Asalkan dengan syarat. Bagaimana syaratnya? Ya, syaratnya harus bersyahadat. Akhirnya dia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia masuk Islam zaman Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah tidak pernah menanyakan, mengenalkan kepada dia, ini Islam. Tidak.
yang memberi. Jadi sekali lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sangat luar biasa. Ketika Allah memiliki kasih sayang, bagaimanapun kita melihat sayangnya binatang kepada anaknya, tapi kalau dia lapar, anaknya dimakan. Sama juga manusia, dalam keadaan kepepet anaknya jadi korban. Ya kita pelajarilah asmaul husna ini. Allah memiliki sifat ar-rahim. Allah itu maha penyayang. Tidak semua disayangi. Tidak semua orang yang diberi disayangi sama Allah. Yang disayangi adalah orang-orang beriman saja. Allah itu adalah la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah itu tidak mampu kita lihat dengan mata kepala kita. Akan tapi Allah melihat kita itu. Itulah yang kita inginkan. Kalau kita bayangkan, enggak mungkin kita bayangkan. Allah itu berada di atas langit yang ketujuh, kemudian di atas langit ketujuh ada arasy-nya Allah. Arasy Allah itu lebih besar dari langit. Langit saja kita nggak bisa bayangkan. Arasy-nya itu adalah makhluk Allah yang paling besar. Di situlah Allah Subhanahu wa taala berada gitu. Kita langit saja kita nggak bisa membayangkan berapa jauhnya, berapa ininya, nggak mungkin ketemu. Baik, jadi kalau ada pikiran-pikiran seperti itu segera dihilangkan. Jadi sudah dihilangkan ya sudah. Oh, kita yakin sekali bahwa nanti kita akan berjumpa dengan Allah. Itulah nikmat yang paling besar. Nikmat bagi orang-orang beriman adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pasar di surga namanya Pasar Jumat. Disebutkan di dalam sebuah hadis, yaitu dalam Sahih Muslim, bahwa orang-orang yang masuk ke dalam surga nanti akan Allah berikan kesempatan mereka untuk masuk ke dalam pasar itu. Kemudian mereka disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika mereka kembali ke keluarganya menemui isinya merasa terheran-heran. Karena apa? Kepergian dengan kepulangannya sangat berbeda sekali. Menambah keanggunan, menambah kegantengan ya pada saat seorang sudah masuk ke dalam pasar itu. Dan orang beriman akan diberikan kesempatan untuk memasuki pasar itu dan disambut langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya membaca surat Al-Maidah insyaallah. Itu ada yang mengenai cerita Siti Maryam yang beliau berdoa yang meminta makanan dari langit Ustaz. Itu di ayat itu dijelaskan bahwa ya Allah turunkan makanan atau hidangan dari langit yang kemudian pada hari itu juga akan diperingati oleh orang-orang setelahku. Nah itu kapan, asbab nuzulnya seperti apa, kemudian apakah kita bisa juga mengikuti atau memperingati kegiatan itu? Iya, ini doanya Nabi Isa. Qala Isa bin Maryam, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Qala Allah inni munazziluha 'alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal 'alamin. Ini sebenarnya adalah kisah bagaimana Nabi Isa dipanggil sama Allah nanti di akhirat, mulai ayat 109 ya. Itu Allah memanggil Nabi Isa nanti. Memanggil Nabi Isa yang Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Isa pada hari kiamat. Pertanyaannya banyak sekali gitu ya. Salah satunya ini, dulu engkau berdoa, kau meminta kepadaku makanan, aku turunkan makanan itu. Takunu lana idan. Idan di sini adalah hari berbahagia pada saat itu. Jadi ini di awalina. Jadi ini adalah hari yang awal bagiku dan terakhir bagiku gitu. Sebelum Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu dia berkumpul dengan para hawariyin. Jadi hawariyin itu pendukung atau murid-murid Nabi Isa alaihissalam, jika yang akan menjadi akhir awal dia di dunia dan awal dari
apa kebahagiaan di dunia dan akhir daripada pertemuannya dengan mereka-mereka itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan makanan pada saat itu. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa alaihi salam. Dan ini tidak bisa dijadikan sebuah dalil bahwa merupakan perayaan ya, yang nanti setelah Nabi Isa sudah tiada kemudian diperingati sebagai hari raya bagi mereka-mereka yang loyal terhadap Nabi Isa alaihi salam. Sangat beda sekali. Jadi ini adalah kejadiannya sebelum Nabi Isa alaihi salam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Isa minta itu? Karena Nabi Musa pun minta itu. Nabi Musa pernah minta sama Allah Subhanahu wa taala, demikian juga Nabi Zakaria dan Ibunda Maryam di dalam surah dalam surah Ali Imran ya. Jadi ketika itu dia pun diberikan makanan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga membuat cemburu Nabi Zakaria yang ketika itu yang ketika itu mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membesarkan Maryam. Tetapi Maryam ini memiliki kelebihan-kelebihan. Suatu saat Nabi Zakaria ini berkunjung menemui Maryam yang pada saat itu tinggal di Baitul Maqdis. Fataqabbalha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kafala Zakaria kullama da'a 'alaiha Zakaria al-mihrab. Ketika Zakaria masuk ke mihrab tempatnya Maryam, wa wajada indaha rizqa. Dia menemukan makanan. Qala ya Maryam, anna laki hadha? Kamu dari mana makanan ini? Qalat huwa min indillah. Itu dari si Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada siapa saja yang dia kehendaki. Jadi Maryam alaihissalam betul-betul di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah shaimah, sering puasa dia. Jadi kalau di dalam riwayatnya Maryam ini luar biasa ya. Karena memang ibunya Maryam ini sudah bernazar, kalau anaknya lahir dia akan persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Maryam ini ditempatkan di Baitul Maqdis yang ketika itu yang menjadi pengasuhnya adalah Nabi Zakaria alaihissalam. Tapi Nabi Zakaria alaihissalam kemudian melihat seperti ini pun Nabi Zakaria ini berdoa, ya Allah, kenapa dia diberi, kenapa aku tidak diberi? Nabi Zakaria pun berdoa. Doanya apa? Minta anak dia. Karena ketika itu sudah tua, jadi umurnya sudah tua sekali, kemudian belum memiliki keturunan. Kemudian hunalika da'a Zakaria rabbahu, yang Zakaria masuk ke dalam mihrab kemudian berdoa, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Kemudian pada ayat berikutnya betul-betul Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Nah, sehingga Nabi Isa pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala makanan, kemudian Allah pun menurunkan makanan itu sebelum Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti suatu saat pun akan diturunkan. Baik. Mungkin nanti lebih jelas, lebih lengkap bisa dibaca dalam tafsir Ibnu Katsir atau tafsir-tafsir yang lain. Atau nanti bisa diklik di internet kapan Nabi Isa mendapatkan makanan dari Allah. Jadi akan muncul semuanya. Tapi tulis versi Islam, karena nanti versinya macam-macam ya. Baik, insyaallah ada lagi atau insyaallah untuk kajian pada malam hari ini kita cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Bahwa hadis yang kita baca tadi adalah hadis yang sangat azimun jiddan. Ini kita boleh berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan wajib kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah Maha segala-galanya. Khususnya adalah jangan sampai kita berhenti untuk beristighfar sampai kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.